Halo sobat-sobat muda yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya akan menyajikan beberapa pedoman sekaligus pendalaman iman bagi sobat-sobat muda dalam mempersiapkan diri untuk menerima sakramen pembaptisan dewasa. Sebagai calon baptis dewasa tentu akan bertanya, apa itu pembaptisan dewasa? Baptisan dewasa diberikan kepada mereka yang sudah sekolah sampai dengan mereka yang sudah menginjak usia dewasa. Baptisan dewasa dilaksanakan satu kali dalam setahun, yakni menjelang Hari Raya Paskah. Calon baptis dewasa harus mengikuti pelajaran yang dikoordinir oleh seksi katekese paroki. Pelajaran bagi calon baptis atau katekumen minimal 1 tahun dan telah menyelesaikan semua materi yang telah diberikan oleh seksi katekese. Selain mengikuti pelajaran yang diberikan oleh seksi katekese, para calon baptis juga harus terlibat aktif dalam kegiatan di lingkungan dan mengikuti perayaan Ekaristi. Bagi para calon baptis dewasa tentu mereka akan mengikuti beberapa rangkaian proses yang cukup panjang. Kurang lebih ada 6 tahap yang harus mereka lalui dalam mempersiapkan diri mereka untuk menerima sakramen pembaptisan dewasa. Tahap pertama yakni tahap praktekumenat. Para calon yang ingin menjadi pengikut Kristus terlebih dahulu dilantik menjadi katekumen. Tahap kedua yaitu tahap katekumenat. Ketika memasuki tahap katekumenat ini, mereka yang ingin menjadi pengikut Kristus harus menjalani pembelajaran selama kurang lebih 1 tahun. Pada tahap ketiga adalah tahap pemilihan calon baptis, yaitu mereka yang telah menjalani masa pembelajaran selama 1 tahun akan diseleksi untuk menetapkan mana yang layak menjadi calon baptis dan mana yang belum. Tahap keempat, tahap persiapan akhir. Pada tahap ini para calon baptis secara intensif dibekali dengan pembinaan iman dalam rekoleksi dan serangkaian latihan upacara pembaptisan. Tahap kelima adalah tahap pembaptisan yang merupakan puncak upacara pembaptisan atas diri calon baptis sehingga resmi menjadi pengikut Kristus dan anggota penuh gereja Katolik. Dan tahap keenam yang sering disebut tahap mistagogi, yaitu tahap pendalaman untuk menyegarkan kembali akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para baptisan sebagai murid Kristus dalam gereja Katolik. Langkah untuk menjadi calon baptis atau katekumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran rangkap 2 untuk sekretariat, pastoran, dan guru yang mengajarnya atau katekis. Yang kedua, fotokopi surat perkawinan bila sudah menikah. Dalam memberikan pokok-pokok iman Katolik, sudah seharusnya katekese menempatkan isi sebagai prioritas utama. Walaupun cara menyampaikannya juga tidak dapat dipandang remeh atau disepelekan. Kita dapat belajar dari katekese pada masa-masa awal sampai dengan sekarang yang menekankan 4 pilar dalam menjabarkan iman Katolik yang juga dipakai dalam katekismus gereja Katolik. 4 pilar tersebut terdiri dari yang pertama, apa yang kita percayai, yakni penjabaran dari pernyataan iman aku percaya. Yang kedua, bagaimana merayakan apa yang kita percayai, yakni penjabaran liturgi dan sakramen. Yang ketiga, bagaimana hidup sesuai dengan apa yang kita percayai, yakni penjabaran kehidupan dalam Kristus. Dan yang keempat, bagaimana untuk mendapatkan kekuatan agar dapat hidup sesuai dengan apa yang kita percayai, yakni penjabaran doa. Terlepas dari beberapa tahap atau proses yang akan dilalui oleh seorang calon baptis dewasa di atas, tentu yang menjadi hal dasaria dalam baptis dewasa itu juga perlu diketahui oleh para calon baptis, yakni apa tujuan dari pembaptisan tersebut. Tujuan dari pembaptisan tersebut yakni menjadikan pribadi atau manusia tersebut menjadi pribadi yang baru. Apa yang dimaksud dengan pribadi yang baru atau manusia baru? Untuk mengetahui arti dan makna dapat kita simak melalui video berikut. Nanti bisa saksikan yang di sini. Nama saya Audrey, saya mengikuti Run Run God's Plan for Us dan saya benar-benar merasakan sukacita yang
sungguh-sungguh luar biasa karena saya merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup saya, dan banyak pertanyaan yang telah saya ragukan atau saya kurang beriman. Namun lewat mengikuti retret ini saya dikuatkan kembali bahwa segala sesuatu itu terjadi karena penyelenggaraan ilahi dan bukan karena kebetulan. Wow, thank you. Nama saya Gary. Jadi pengalaman di retret ini tuh, dari retret ini di luar kesibukan aku tuh, jadi aku merasa lebih tenang, lebih lega, ya kayak dipakai buat waktu peristirahatan dan lebih dekat kepada Tuhan aja. Oke, thank you. Shalom semua, nama saya Bernadette. Pertama kali saya ikut retret KTM. Saya sangat bersyukur sekali bisa datang ke acara ini karena saya benar-benar merasakan kasih Tuhan, dan Tuhan benar-benar bekerja melalui retret ini, melalui pencurahan Roh Kudus, adorasi, dan juga sesi-sesi dalam retret ini di mana saya diingatkan kembali untuk mengubah cara hidup saya, mengubah cara berpikir saya, dan cara merasa saya supaya sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita seringkali bergantung dengan kekuatan sendiri. Jadi kalau teman-teman mau coba ikut retret KTM ini dan mau untuk diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Halo, jadi dari retret ini aku benar-benar merasakan waktu Tuhan itu tepat pada waktunya. Aku nggak perlu khawatir kalau aku berserah sama Tuhan, semuanya akan diatur dan aku akan selalu lebih bersyukur untuk even hal-hal kecil. Aku mau selalu bersyukur. Halo, nama saya Priska. Setelah retret ini saya merasa lebih dekat dengan Tuhan dan ada semangat melayani. Halo, nama aku Natasha dan aku ikut retret penyelenggaraan ilahi KTM Melbourne tahun ini, dan puji Tuhan aku merasa sukacita banget, senang banget, dan terutama waktu pencurahan Roh Kudus itu kayak aku merasa dibaharui, merasa berkobar-kobar lagi hatinya, kayak mau melayani Tuhan lebih lagi setelah berapa lama sebelumnya mengalami kekeringan, kayak ngerasa jauh dari Tuhan. Tapi puji Tuhan setelah retret ini buat boleh hidup baru. Hai, nama saya Joy. Saya salah satu panitia KTM Retret God's Plan for Us. Salah satu sesi yang paling memorable buat saya itu adalah sesi dari Romo tentang kerahiman Allah, dan itu sangat menancap hati saya, dan itu tidak akan saya lupakan. Saya akan menggunakannya untuk I will apply it for my life forever. Thank you. Halo, nama saya Jacqueline. Saya baru saja mengikuti retret God's Plan for Us. Menurut saya benar-benar merasakan sukacita yang begitu luar biasa melalui retret ini. Begitu saya merasa saya berada di sini karena memang Tuhan ini adalah rencana Tuhan bagi saya, dan saya merasa bahwa melalui retret ini saya dibukakan matanya tentang apa yang telah Tuhan berikan pada saya. Setiap rencana-rencana, setiap kejadian-kejadian yang telah terjadi di hidup saya merasa bahwa Tuhan lah yang telah membentuk saya sehingga hari ini saya bisa berada di sini, dan saya sungguh bersyukur jikalau mungkin melalui retret ini juga banyak orang yang bisa terberkati, dan retret ini bisa benar-benar membawa sukacita yang luar biasa bagi orang-orang yang telah mengikuti. Dan juga untuk pengalaman yang dengan suster, nanti saksikan ada link di atas. Suster sudah berapa kali kasih retret? Generally, bukan hanya di Australia. Kalau retret ya sudah banyak sekali ya. Banyak sekali? Iya, banyak sekali sudah. Kalau di Australia? Di Australia ini pertama kalinya. Pertama kali. So this is actual first time for Alpha to say like giving a retreat for the young guys and the Indonesian community in Melbourne. Apa respon kepada kamu dari teman-teman atau dalam kayak konsul, kan ada buka sesi konsul kan? Iya benar. Jadi kalau sebenarnya pada saat memberikan pengarahan, melihat mereka serius ya untuk menanggapi kita memberikan, kemudian memang yang tanggapan yang secara langsung biasanya kita ketemu justru setelah memberi pengarahan. Lalu kemudian ya kalau mendengarkan mereka ternyata dalam sharing, dalam konsultasi mereka mengalami pertobatan, mereka mengalami kasih Tuhan, itu saya rasa macam itu hadiah yang lebih besar lah daripada apapun begitu. Itu dia. Untuk memahami dan mengerti lebih jauh mengenai makna sebagai pribadi atau manusia yang baru, sobat muda bisa membaca kisah atau percakapan Yesus dengan Nikodemus di dalam Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 21. Tentu setelah kita membaca percakapan atau kisah dari Yesus dan Nikodemus tersebut, sobat muda akan lebih dengan mudah memahami apa makna dari pribadi atau manusia yang baru.
Setelah membaca kisah percakapan antara Yesus dan Nikodemus di dalam Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 21, di situ kita melihat bahwa Nikodemus terus menampakkan keraguannya terhadap Yesus atau terhadap anak manusia yang dikisahkan di dalam kitab suci. Di satu sisi, Yesus terus menekan dan memberi pemahaman bahwa ketika seseorang itu menaruh kepercayaan kepada Yesus Kristus, maka kebinasaan akan dijauhkan dan keselamatan serta pembaruan di dalam dirinya akan terpenuhi. Untuk membuktikan pemahaman ini, kita dapat membuka kitab suci Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 16 yang berbunyi demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin itu bisa menjadi satu kekuatan untuk memperkokoh rasa kepercayaan serta iman kita akan Yesus Kristus. Bertolak dari tujuan pembaptisan itu sendiri, yakni menjadikan manusia itu baru, maka apa itu sakramen baptis? Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Inisiasi adalah penerimaan seseorang masuk ke dalam satu atau menjadi anggota kelompok tertentu. Pembaptisan membebaskan penerimanya dari dosa asal serta semua dosa pribadi dan dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut, dan membuat orang yang dibaptis itu mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal Allah melalui rahmat yang menguduskan atau rahmat pembenaran yang mempersatukan pribadi yang bersangkutan dengan Kristus dan gerejanya. Pembaptisan juga membuat penerimanya mengambil bagian dalam imamat Kristus dan merupakan landasan komunio atau persekutuan antar semua orang Kristen. Tentu kita tahu bahwa ketika seseorang akan mengikuti pembaptisan dewasa atau pada umumnya proses pembaptisan, di situ kita ketahui bahwa mereka akan mendapat atau diberikan nama baptis, yakni nama santo atau santa. Yang menjadi pertanyaan umum adalah, mengapa nama santo santa diberikan saat pembaptisan? Di dalam katekismus Gereja Katolik mengajarkan sakramen pembaptisan diberikan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dapat kita lihat di dalam KGK nomor 2156 dan di dalam kitab suci Matius bab 28 ayat 19. Di dalam pembaptisan, nama Tuhan menguduskan manusia dan seorang Kristen mendapat namanya di dalam gereja. Nama itu boleh dari orang kudus, artinya seorang murid Yesus yang telah hidup dalam kesetiaan kepada Tuhannya. Pelindung adalah satu contoh kasih Kristus dan menjanjikan dosa syafaatnya. Nama baptis dapat juga menyatakan satu misteri Kristen atau satu kebajikan Kristen. Orang tua wali baptis dan pastor paroki hendaknya menjaga agar jangan diberikan nama yang asing dari semangat Kristen. Berdasarkan HK tahun 850. Dikatakan di sana nama baptis boleh diambil dari mana orang kudus, dari nama orang kudus, namun tidak dikatakan harus. Demikian juga menurut hukum kanonik gereja tahun 1983 sampai sekarang, orang Katolik
sobat muda tetap menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri lebih baik. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.